Welcome to the Baseface Network. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Usman Noel SKG MAG selaku dosen pemangku mata kuliah pengantar psikolog dan kawan-kawan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi hari ini. Perkenalkan saya Nisa Nur Al-Hosya dengan NIM 503012502. Saya sebagai moderator kelompok 3 yang akan menyampaikan materi tentang metode penelitian dalam psikolog. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Fatur Rahmat sebagai pemateri kedua, Adi sebagai pemateri ketiga, rekan-rekan administrasi pemateri keempat, dan Nadia pemateri ketiga. Baik, saya akan menjelaskan tentang mengapa penelitian dalam psikolog itu penting. Karena psikolog adalah ilmu yang mempelajari perilaku, pikiran, dan emosi manusia. Untuk memahami hal tersebut secara mendalam, dibutuhkan penelitian ilmiah yang sistematis dan terkontrol. Penelitian menjadi fondasi bagi seluruh perkembangan ilmu psikologi, mulai dari perkembangan teori, pengujian hipotesis, hingga aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian memungkinkan psikologi berkembang sebagai ilmu yang berbasis bukti, bukan hanya asumsi atau opini. Melalui penelitian psikolog dapat menguji teori-teori, menemukan pola-pola perilaku, serta membuat prediksi tentang proses mental dengan cara yang objektif dan valid. Penelitian juga membangun dasar kuat bagi pengembangan praktik psikologi seperti terapi, pendidikan, dan intervensi sosial. Selanjutnya, pemateri kedua, Adi Fatih, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan makalah ya. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mendasarkan diri pada paradigma positivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pemateri ketiga, pada Adi, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi yaitu metode eksperimen dan observasi. Jadi, metode observasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengamati semua tingkah laku yang terlihat dalam jangka waktu atau pada tahap perkembangan tertentu. Yang kedua itu ada metode eksperimen. Metode eksperimen adalah prosedur terkontrol yang paling sedikit melibatkan dua kondisi perlakuan atau treatment kondisional yang berbeda yang diterapkan pada subjek-subjek untuk menentukan hubungan sebab akibat atau causal effect relationship antara independent variable atau treatment dengan dependent variable. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, masih materi keempat yaitu Saya akan membahas tentang studi kasus, wawancara, dan survei. Studi kasus adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu objek tertentu, seindividu, kelompok, lembaga, peristiwa, atau fenomena, untuk dipelajari
secara mendalam, menyeluruh, dan detail. Yang kedua itu wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Yang ketiga itu survei. Survei adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dari sejumlah besar responden dengan cara menyebarkan pertanyaan, biasanya berupa kuesioner. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Selanjutnya Baik, saya akan membacakan etika penelitian psikologi. Penelitian merupakan bagian fundamental dalam pengembangan ilmu psikologi. Melalui penelitian, teori dikaji, intervensi diuji, dan pemahaman tentang perilaku manusia diperluas. Namun, praktik penelitian tidak hanya memerlukan kecermatan metodologis, tetapi juga integritas etis. Etika dalam penelitian psikologi merupakan fondasi yang menopang kualitas ilmiah sekaligus martabat kemanusiaan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab, peneliti tidak hanya menghasilkan pengetahuan yang sahih, tetapi juga menjaga harmoni antara ilmu dan etika. Di tengah kompleksitas dunia modern, etika penelitian bukan hanya kebutuhan, tetapi keharusan yang tidak bisa ditawar. Itulah hasil presentasi dari kami. Selanjutnya kami siap menerima pertanyaan dan pernyataan bahwa kita ada pertemuan. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah, apa akibatnya jika penelitian dalam psikologi dilakukan tanpa metode penelitian yang sistematis? Dari Adelia akan dijawab oleh Anis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adel, yaitu penelitian psikologi yang dilakukan secara sistematis, yaitu yang pertama kurangnya reliabilitas dan validitas hasil. Yang kedua, kesulitan replikasi. Yang ketiga, peningkatan bias dan subjektivitas. Yang keempat, dampak negatif pada aplikasi praktis. Yang kelima, pemborosan sumber daya dan etika. Yang keenam, kerusakan reputasi bidang psikologi. Bagaimana saudari Adel? Terima. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Siva, saya persilahkan. Saya bertanya tentang berikan saya contoh tentang pendekatan kuantitatif dalam psikologi. Contoh pendekatan kuantitatif dalam psikologi. Pertanyaan dari Siva akan dijawab oleh Nurul Hayat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Syifa Nur Zakila. Yang pertanyaannya, contoh update. Contoh pendekatan kuantitatif dalam psikologi. Contohnya itu, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara tingkat stres dan kualitas tidur pada mahasiswa. Ia menggunakan angket stres dan kuesioner kualitas tidur, lalu mengumpulkan data dari 100 mahasiswa. Setelah itu, ia menganalisis hasilnya menggunakan statistik korelasi Pearson untuk melihat apakah ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Apakah saudari Syifa menerima jawaban kami? Jadi saya mau bertanya, bagaimana pendekatan kuantitatif dalam metode penelitian dalam psikologi? Akan dijawab oleh Ratna Lestari. Saya akan menjawab dari bagaimana pendekatan kuantitatif dalam metode penelitian. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang mengandalkan data numerik untuk menguji hipotesis secara objektif, menggunakan statistik untuk generalisasi hasil. Saya kembalikan semua. Baik, jelas. Selanjutnya, dari semua materi yang bisa kita simpulkan, berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan fondasi utama dalam pengembangan ilmu psikologi karena memungkinkan pemahaman yang ilmiah, objektif, dan mendalam tentang perilaku serta proses mental manusia.
kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian psikologi mencakup pendekatan kuantitatif, kualitatif maupun bangunan dengan